Deddy Mulyadi anti-Islam, itu kata para pembenci. Bukan anti-Islam, tapi Deddy Mulyadi anti orang yang menjual agama hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu dia, Bang. Biar saya jelaskan sedikit ya, Pak. Apa Yang tuh, Bang? diganti itu adalah nama dari rumah sakit, bukan istilah-istilah dalam Islam. Ain nyoy, ai sugan teh Alpian Tanjung nu boga yayasan Al Ihsan teh. Saha tuh, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kemarin kita mereaksi tentang video Ustadz Alpian Tanjung yang mengomentari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengubah nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Mengganti Al Ihsan dengan Welas Asih merupakan bentuk konfrontasi tauhid yang menurut saya harus ditolak. Di mana beliau mengomentarinya dengan sangat keras dan dengan sangat tajam dan sangat provokatif sekali, bahkan sampai mengajak masyarakat untuk berperang dengan KDM. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana warga Jawa Barat ngamuk ya dan menyerang balik Ustadz Alpian Tanjung dengan komentar-komentarnya yang keras pula dan pula komentar yang lucu. Seperti apa videonya? Mari kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe, like, dan komen. Deddy Mulyadi anti-Islam, itu kata para pembenci. Bukan anti-Islam, tapi Deddy Mulyadi anti orang yang menjual agama hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu dia, Bang. Anti Benar, Bang. orang yang menjual agama hanya untuk merugikan orang lain. Jangan membawa agama kalau kelakuan kamu masih maling, masih merugikan rakyat. Itu penegasan dari Deddy Mulyadi. Istilah-istilah Islam ini akan hilang. Biar saya jelaskan sedikit ya, Pak. Apa tuh, Yang Bang? diganti itu adalah nama dari rumah sakit, bukan istilah-istilah dalam Islam. Jadi penggantian nama rumah sakit ini nggak ada hubungannya sama Islam. Itu dia. Apalagi mengganti istilah-istilah dalam Islam. Itu sangat nggak mungkin. Memang dulu ini rumah sakit dikelola oleh yayasan dan diberi nama Rumah Sakit Islam Al Ihsan. Tapi setelah ada cerita tertentu dan gak usah kita bahas lah. Intinya rumah sakit ini sekarang dikelola oleh Pemprov Jabar dan diganti namanya menjadi RSUD Al Ihsan ini sebelum Welas Asih ya. Disebut RSUD itu berarti rumah sakit umum daerah. Yang namanya umum itu berarti siapa saja boleh mengakses kan. Baik muslim, non muslim, warga Jabar ataupun di luar Jabar. Boleh berobat di situ. Bebas ya, Bang ya. Jangan sampai orang non-muslim ini gak jadi berobat ke situ atau gak mau berobat ke situ karena mereka menganggap ini rumah sakit Islam. Iya. Gak dibuka untuk umum. Dan jangan sampai orang yang minoritas ini merasa dianaktirikan. Karena pemerintah hanya mau mengelola rumah sakit Islam saja. Bapak mau disebut orang intoleran? Enggak kan, Pak? Iya. Nanti Bapak bisa aja ngeles gini. Itu kan cuma penamaan aja. Jadi siapa saja silakan non muslim kalau mau berobat silakan. Ujung-ujungnya jadi cuman namanya aja. Yang namanya cuma itu ya udah nggak usah diributkan, cuma kok. Iya. Nama kan. Apa bedanya dengan gini? Ada orang nih, ada orang punya anak namanya Ihsan. Terus dia gantilah jadi Jajang. Terus kenapa tetangga harus ngamuk? Mencampuri urusan orang aja. Ini kan Islami, gak boleh. Ain nyoy, ai sugan teh Alpian Tanjung nu boga yayasan Al Ihsan teh. Saha tuh, Bang? Aripek teh Kiai Haji Oli Komarudin geuningan nya pimpinan yayasan Al Ihsan
meridoi ya. Kenapa Ustadz Alpian Tanjung sendiri yang ribut ya? Gitu ari ajungan baheula mah tingali lemah lembut nyari ge Sopan, lain pembeledagan. gogorowokan ngajak perang. Asal lieur aing mah jeung teh ngajak perang mun arek mah tuh ka ditu ka naon teh itu teh nu ka keur perang teh teh Palestina. Israel. Riweuh Alpian Tanjung mah maneh heula we cenah perang sorangan. Oh, kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Tah, ayeuna kanyahoannya anu ngewa ka bapak aing teh, anu ngewa ka budaya Sunda teh, geuningan kelompokna teh kelompok radikal. Anu baheula hayang ngarubah negara Indonesia menjadi negara khilafah. Samarukna warga Jawa Barat teh barodo meureunannya mudah terprovokasi. Hei, warga Jawa Barat ayeuna mah parinternya henteu mudah diadu domba, henteu mudah kapancing ku politisasi agama. Jadi kita akan ngebahas tentang pergantian nama dari Rumah Sakit Al-Ihsani yang menyebabkan polemik di Jawa Barat. Nah, ini adalah salah satu masalah yang cukup Serius. kontroversial ya. Kenapa? Karena ini dituding Deddy Mulyadi itu anti-Islam, Islamofobia ya. Karena memang pembawaan dia memang sering ya dia bersinggungan dengan masalah-masalah seperti ini ya kan. Saya mungkin ya ingin memberikan masukan ya kepada warga Jabar ya. Yang saya nggak bilang Jabar ya, secara umum Jawa sih. Yang sedang fobia-fobia yang kearifan lokal lah segala macam ya. Boleh berkaca di Sumatera ya, Sumatera. Agama Islam jauh sebelum masuk ke Jawa ya kan, di Sumatera ya agama Islam sudah berkembang ya, di Aceh ya, di Sumatera Barat ya, dan sampai sekarang ya tidak ada permasalahan antara adat dengan agama di sana ya. Damai Adat tetap samai tumbuh, saja. agama tetap tumbuh dan itu harmoni ya, nggak ada permasalahan ya. Nah, cuman memang fobia-fobia kearifan lokal, budaya leluhur ini memang kayaknya sebuah campaign ya. Bukan campaign, sebenarnya lebih ke propaganda ya sebenarnya. Penggiringan opini ya. Benar ya menurut saya ya kan. Karena ini kayak udah terkonsep seperti itu ya. Jadi kalau memang ya warga-warga Jabar atau Jawa Timur segala macam yang sering mempertanyakan kebudayaannya kemana ketika menerima Islam ya. Kita bisa melihat di Sumatera ya, tempat di mana agama Islam pertama kali datang ke Nusantara ini, ya di Sumatera ya. Apakah budaya lokal mereka hilang? Enggak. Ya tetap tumbuh ya. Terus kenapa kalau di Jawa sana itu seperti wah fobia sekali apa segala macam, ada nama rumah sakit Al-Ihsani ya. Al-Insani atau Al-Ihsani? Al-Ihsan. Ya itulah pokoknya. Langsung wah diganti jadi Welas Asih ya kan. Kenapa nggak rumah sakit Asri Welas saja sekalian? Padahal ada sejarahnya, bukan asal-asalan dibuat ya, karena dulu itu rumah sakit swasta di bawah yayasan dari Al-Ihsani ya, begitu katanya ya. Dan terus diambil sama daerah juga menggunakan dana dari Basnas ya kan. Dana umat muslim ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah di sana ya. Walaupun sudah diganti dulunya rumah sakit Islam, sekarang jadi rumah sakit umum biasa daerah ya. Nggak ada masalah ya. Tapi nama ini kayaknya memang seperti apa sih ya kan? Kayak anti banget gitu. Ya walaupun ada alasan segala macam itu kayaknya udah nggak masuk akal ya menurut. Masih rame ya persoalan penggantian nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih oleh Gubernur Jawa Barat. Ada yang sampai menggiring ke arah pembenturan agama dan budaya. Jauh amat, saudara. Parah. Karena ini Al-Ihsan diganti menjadi Welas Asih seolah-olah ingin menghilangkan agama Islam di Jawa Barat. Ini gubernur ini Alpian Tanjung sampai menyatakan perang.
Besok. Ada juga yang sampai membahas sejarahnya. Ini Gubernur Jawa Barat KDM ini ingin menghapuskan jejak peninggalan Yayasan Al-Ihsan. Itu didirikan pada tahun 1993. Oke, mari kita kupas sedikit perjalanan rumah sakit Islam awalnya Al-Ihsan. Jadi awalnya itu rumah sakit Islam Al-Ihsan. Didirikan pada tahun 1993 oleh 6 tokoh di Jawa Barat. Ada dari unsur pemerintahnya, ada dari unsur ulamanya. Saya bacakan satu-satu pendirinya ya, biar tidak salah. Saya baca nih. Yang pertama, DRS Haji M, mungkin hanya Haji ya. Ukman Sutaryan. Kedua, HMA Sampurna. Ketiga, H. Agus Muhyiddin. Yang keempat, KHR Totoh Abdul Fatah. Kelima, Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Syahid. Keenam, DRS HM Soleh MM. Itu 6 pendiri. Oh, jadi ada 6 ya teman-teman pendiri rumah sakit Al-Ihsan itu. Yayasan Al-Ihsan yang di bidang ekonominya membuat rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Islam Al-Ihsan. Dalam perjalanannya Pak, pada tahun 2004 ya, pengadilan menetapkan pendiri salah satunya Al-Ihsan, yaitu siapa sih ini? Dr. Andes HM Ukman Sutaryan itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ya, ternyata dilakukan oleh sendiri dan bersama-sama. Jadi pantas ya KDM ingin mengganti nama Al-Ihsan. Ayo yang menyeret rumah sakit Al-Ihsan kepada narasi-narasi agama, faktanya berkata demikian. Adakah nilai Islam yang kemudian ada di pikiran diri rumah sakit Al-Ihsan ini, atau hanya sekedar urusan kepentingan ekonomi? Tidak ada nilai spiritualnya. Al-Ihsan hanya dijadikan bungkus untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apa tidak ngeri ini? Jadi nama Al-Ihsan itu digunakan sebagai kedok ya, agar kesannya itu lebih islami, padahal di dalamnya terdapat praktek-praktek yang non-Islam. Kembali ke laptop. Pada tahun 2004, pengadilan menetapkan pendiri Al-Ihsan itu melakukan tindak pidana korupsi, dan salah satu barang buktinya itu adalah yang disita oleh negara, lalu kemudian dijadikan aset provinsi, Rumah Sakit Islam Al-Ihsan. Dirubahlah oleh provinsi itu menjadi Rumah Sakit Umum Al-Ihsan. Awalnya Rumah Sakit Islam Al-Ihsan dirubah menjadi Rumah Sakit Umum Al-Ihsan. Sekarang sama Pak Gub dirubah lagi menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Jadi sama sekali di dalam perjalanannya, kalau saya lihat nggak ada nilai-nilai spiritual keagamaan. Ya, namanya Al-Ihsan. Di dalamnya bukan Al-Ihsan tuh. Jadi please lah, urusan perubahan nama ini jangan sampai diseret-seret ke ruang agama. Saya yakin logika gubernur, imajinasi gubernur, sugesti gubernur tidak nyampe bahkan ke arah bahwa ini akan membenturkan agama dengan budaya. Nggak ada. Jauh. Supaya gampang dipahami aja oleh masyarakat. Makna kanyaah, kadide, welas asih itu kan supaya menjadi ciri khas dari rumah sakit itu. Ya. Semua pelayanannya itu mengedepankan welas asih kepada siapapun aja yang datang. Tidak
memakai sekat agama. Mau yang miskin, yang kaya, yang Islam, yang non-Islam, dia layani dengan welas asih. Itu dia, benar-benar. Begitu. Dan kalau ada pasien yang datang ke sana, ya, lalu pelayanannya tidak mengedepankan welas asih, masyarakat bisa menggugat. Namanya welas asih, faktanya tidak welas asih. Itu kan, udahlah sebetulnya tidak usah repot-repot terlalu panjang membahas ini, karena pada dasarnya saya yakin tidak ada sugesti buruk, apalagi mendiskreditkan Islam. Gubernur mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi welas asih, ya, supaya gampang dipahami dan pada akhirnya satu kali lagi bahasa itu menjadi nilai yang kemudian dipakai oleh semua orang yang ada di sana, mau satpamnya sekali lagi ataupun dokternya. Itu jadi jangan terlalu jauh menyeret-nyeret ke ruang agama, membentur-benturkan ente mah. Welas asih itu kalau di dalam bahasa Arab Rahman Rahim, Pak. Cuma bahasanya aja bahasa Sunda. Jadi seolah-olah nggak kelihatan Islami, padahal nilainya sangat Islam. Coba kalau diganti namanya jadi Rahman Rahim, saya yakin tidak akan gaduh. Apa sih bedanya Rahman Rahim dengan welas asih? Sama aja, cuma beda bahasa. Rahman Rahim bahasa Arab, welas asih bahasa Sunda. Itu aja. Jadi jangan juga seolah-olah kita ini awam di dalam beragama melihat bahasa Arab itu adalah agama. Bukan. Bahasa itu adalah alat komunikasi yang diciptakan oleh kebudayaan masing-masing daerah. Jadi tidak ada sama sekali berkaitan dengan agama, spiritual, keimanan, keislaman, akidah, tauhid. Alat komunikasi suatu wilayah. Begitu. Ya, jadi jangan menganggap sekali lagi bahasa Arab itu adalah agama. Begitu, saudara ya. Jangan menyeret-nyeret kepada yang sesungguhnya tidak demikian. Jangan terprovokasi juga warga Jawa Barat ya. Oke, Bang. Hati-hati, sekarang itu banyak orang yang terganggu oleh Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena setiap hari beliau semakin saja meroket dan pasti akan terganggu. Keren. Siapa yang terganggu? Ya orang yang banyak lah. Banyak yang akan terganggu. Para politisi, para tokoh mungkin yang bisa tergeser suaranya oleh gubernur. Oh bisa, politik kok. Anak Abah apalagi. Karena mengklaim salah satunya basis Abah itu kan di Jawa Barat. Nah sekarang digeser Pak oleh KDM. Maka coba kita cek. Banyak kita jumpai anak-anak Abah yang marah kepada Gubernur Jawa Barat. Memfitnah bahkan Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena jagoannya sudah lagi tidak menjadi kiblat politik warga Jawa Barat. Geser Pak kepada KDM. Oke teman-teman, itu tadi komentar dari para netizen Jawa Barat ya. Gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya mengenai pergantian nama rumah sakit tersebut adalah hal biasa ya. Seperti kata si Akang yang tadi, seperti pergantian nama seorang anak yang misalkan asalnya Jajang diganti menjadi Udin ya. Jadi itu hal biasa, bukan hal yang harus dibentur-benturkan dengan agama ya, apalagi sampai memprovokasi masyarakat untuk berperang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.